Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Abdul Latif di pelajaran Pendidikan Agama Islam semester genap. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dari judul tersebut muncul 5 pertanyaan yang mungkin dapat nanti kita jawab. Yang pertama, apa itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Yang kedua, apa dalil yang mewajibkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Yang ketiga, bagaimana sifat seorang Rasul Allah? Yang keempat, apa tugas sebagai seorang Rasul Allah? Yang kelima, apa hikmah beriman kepada Rasul Allah? Insya Allah 5 pertanyaan ini kita akan bahas satu-satu. Pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dalam pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata kerja amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan atau meyakini. Yang kedua, pengertian Rasul. Rasul berasal dari bahasa Arab, yaitu Rasulun, jamak dari kata Rusulun, yang artinya utusan. Yang ketiga, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Perbedaan antara Rasul dan Nabi. Perbedaan yang sangat signifikan antara Rasul dan Nabi yaitu Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Namun, yang perlu digarisbawahi yaitu setiap Rasul adalah Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Jadi, Rasul utusan Allah itu diambil dari beberapa orang yang terdapat pada Nabi. Dalil nakli tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mengimani Rasul-Rasul Allah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim, karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah tersebut. Perintah beriman kepada Rasul terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Umamah, bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa jumlah persis para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi 124.000 orang. 315 di antara mereka adalah Rasul. Banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad. Sifat Rasul-Rasul Allah. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Yang ketiga, sifat jaiz. Sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu 1. As-Siddiq, artinya benar atau jujur. Yang kedua, Al-Amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, At-Tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, Al-Fatonah, artinya cerdas. Sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib yang tadi. Sifat mustahil dibagi menjadi 4. Yang pertama, al-kidib, artinya bohong atau dusta. Yang kedua, al-khiyanah, artinya berkhianat. Yang ketiga, al-kitman, artinya menyembunyikan kebenaran. Yang keempat, al-baladah, artinya bodoh. Sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan, seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Walaupun seorang Rasul adalah seorang manusia, tapi Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu yang pertama, Ismatur Rasul. Ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua,
iltizamur rasul adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuh. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Rasul-Rasul Allah. Para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu sebagai berikut. 1. Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik menyekutukan Allah. 3. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. 6. Sebagai hujjah bagi manusia. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul yaitu sebagai berikut. 1. Makin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. 5. Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 6. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Itu dia tadi hakikat beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani sifat-sifatnya dan dapat mengamalkan amalan-amalannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.